Di era digital ini, teknologi bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi membawa banyak manfaat dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, teknologi juga dapat membawa mudarat jika tidak digunakan dengan bijak. Bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi dengan bijak? Apa saja mudarat dan manfaat teknologi yang perlu kita waspadai? Ayo ikuti ceramah singkat ini dan dengarkan sampai selesai untuk mengetahui dampak positif dan negatif teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Tips dan trik menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Ceramah singkat ini akan memberikan wawasan dan panduan untuk memanfaatkan teknologi dan maksimal tanpa terjerumus ke dalam mudaratnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kecerdasan digital Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, di era modern ini kita hidup dikelilingi oleh berbagai teknologi canggih yang terus berkembang sangat pesat. Teknologi yang kita rasakan manfaatnya 1 bulan yang lalu bisa jadi sudah ketinggalan zaman karena sudah ada teknologi baru yang ada hari ini ditemukan. Handphone yang kita beli beberapa minggu yang lalu mungkin tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena sudah ada handphone terbaru dengan teknologi yang lebih canggih. Teknologi sejatinya adalah hasil penerapan ilmu pengetahuan. Teknologi dirancang untuk memudahkan yang sulit, menjauhkan yang dekat, dan mengubah yang sepertinya tidak mungkin dalam kebiasaan menjadi sesuatu yang nyata dan bermanfaat bagi orang banyak. Dengan kecanggihan teknologi, kita bisa menempuh jarak ribuan kilometer dengan perjalanan dalam hitungan jam. Dengan kecanggihan teknologi pula, kita bisa berbicara dengan orang lain yang tinggal di benua yang berbeda, seakan kita saling berhadap-hadapan dalam satu ruangan. Kita tidak tahu akan sampai kemana dan seperti apa kemajuan teknologi di masa akan datang. Kita juga tidak tahu capaian-capaian dan temuan-temuan apa saja yang akan disaksikan oleh masa depan. Seandainya kita ingin melakukan perbandingan sederhana antara fakta kehidupan kita di masa sekarang dengan sejarah tempo dulu, kita akan mendapati hal yang benar-benar mengherankan. Teknologi yang kita rasakan sekarang belum dikenal di masa as-salafus saleh. Meski begitu, mereka lebih banyak menguasai ilmu agama dan lebih mendalam pemahaman agamaannya, lebih kuat keimanannya, lebih mulia akhlaknya, dan jauh lebih mumpuni dalam mengurus dan mengatur urusan rakyat serta mewujudkan kemaslahatan umum. Sementara kita lihat di masa sekarang, meski telah tersedia semua sarana modern ini, kita jauh berada di bawah para pendahulu kita dalam semua hal yang telah disebutkan tadi. Bahkan kita lihat banyak orang tercabut dari iman dan akhlak yang mulia dan terlepas diri dari istiqomah dalam kebaikan. Ini semua menunjukkan bahwa sarana dan peralatan belaka tidak cukup untuk mewujudkan kemajuan manusia, dan teknologi semata tidak cukup untuk meraih kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Ikhwan fillah dimanapun berada, hal ini bukan berarti bahwa kami mengajak kita semua untuk berpaling dan mengabaikan sekian banyak produk modern dan penemuan ilmiah yang ada. Tidak. Akan tetapi kami hanya ingin mengajak kita semua untuk bersikap bijak dan dapat menggunakannya untuk hal yang membawa manfaat bagi masyarakat. Kenyataan yang kita dapat saksikan sekarang ialah banyak pengguna teknologi, terutama gadget, HP, laptop, tablet, kamera digital, dan lain-lain, dan media sosial dengan berbagai platform seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lainnya, larut secara membabi buta. Media-media tersebut telah merusak dan meracuni hati dan pikiran banyak anak-anak kita, mulai mengakar dan menancap kuat di rumah-rumah kita, hingga seakan telah menjadi kebutuhan mendasar yang tidak terelakkan dalam kehidupan kita. Akibatnya, banyak generasi muda yang tidak memahami kadar tanggung jawab yang besar di pundak mereka, karena mereka tidak melihat kehidupan kecuali dari balik layar internet dan media-media turunannya. Pada
Pada gilirannya, generasi-generasi ini tumbuh tidak seperti harapan yang dituju dan berbeda dengan cita-cita yang diharapkan oleh para orang tua. Kita juga melihat kebanyakan orang menggunakan media dan teknologi saat ini untuk hal-hal yang tidak mengandung kebaikan, sehingga berujung pada tindakan buang-buang waktu, atau bahkan digunakan untuk hal yang membahayakan diri dan orang lain, sehingga mereka menjadi bangsa yang empuk bagi setan yang terkutuk. Ikhwan fillah dimanapun berada, di masa sekarang ini banyak orang-orang tertipu dengan kemajuan peradaban semu yang diklaim pihak-pihak tertentu. Banyak orang mengikuti berbagai mode dan tren yang dipropagandakan media-media barat, padahal bertentangan dengan tuntunan syariat. Banyak orang, apalagi anak-anak yang masih belia, kecanduan untuk duduk di depan layar internet hingga mengabaikan hal-hal penting yang mesti mereka kerjakan. Betapa banyak orang kecanduan internet sehingga meninggalkan sholat dan mengabaikan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, seperti berbakti kepada orang tua, silaturahim, dan lain-lain sebagainya. Betapa sering kita disuguhi berita sekian banyak orang rusak karena berteman dengan teman-teman buruk yang terhubung dengan mereka melalui internet. Akhirnya mereka terjerumus kepada perilaku maksiat, hura-hura, dan pikirannya selalu tertuju pada situs-situs porno, pergi ke tempat-tempat pelacuran, dan mengikuti berita perempuan jalang. Banyak pula kasus penipuan dan pemerasan yang sering terjadi melalui internet dengan tujuan mengeruk harta orang lain atau melecehkan kehormatan perempuan. Demikian pula tersebar seruan-seruan yang terselubung kepada jejaring gerakan ekstrim melalui situs-situs internet dalam upaya menyesatkan generasi muda dan menghasut mereka atas nama jihad dengan berbagai dalihnya. Belum lagi saat ini banyak orang kecanduan game online serta judi online. Ikhwan fillah dimanapun berada, lebih dari itu semua, para pecandu gadget dan internet seringkali mengabaikan kehidupan sosial mereka dengan kewajiban-kewajiban mereka terhadap anak, istri, ataupun orang tua mereka. Akibat kecanduan internet pula muncul gangguan-gangguan kejiwaan seperti rasa gelisah dan cemas tak menentu karena bergadang yang berlebihan dan kurang istirahat yang cukup. Akibat lain yang lebih berbahaya lagi dan termasuk bahaya yang sangat besar, banyak orang meninggalkan majelis ilmu dan tidak lagi berupaya untuk mencari pengetahuan agama yang dibutuhkan. Ketika butuh untuk mengetahui suatu hukum atau memahami masalah keagamaan tertentu, mereka langsung mencarinya di Google dan menelisik di situs-situs internet tentang urusan agama. Seakan-akan media-media tersebut adalah narasumber yang adil dan terpercaya yang bisa menjadi rujukan dalam menetapkan fatwa-fatwa agama. Padahal banyak orang yang tersebar ceramahnya di internet adalah orang yang tidak bisa dipercaya sama sekali dalam masalah agama. Bahkan mereka belum pernah belajar ilmu agama dan tidak memiliki keahlian yang memadai dalam mengajarkan ilmu agama. Sebagian dari mereka mendustakan Al-Quran dan hadis sehingga mengingkarinya ada siksa kubur. Sebagian lagi mengklaim bahwa Nabi Musa alaihissalam dulunya tidak mengenal Tuhannya dan bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apakah engkau tidur?" Seperti yang direpost berulang-ulang oleh sebagian kalangan yang sangat awam dalam masalah agama. Ada lagi yang menyebarkan bahwa Allah tidak menciptakan keburukan, sehingga dengan ini ia telah mendustakan kalimat la ilaha illallah dan menjadikan sekutu bagi Allah dalam menciptakan sesuatu. Ada lagi orang tidak berilmu yang membela iblis dan mengklaim bahwa iblis tidak kufur kepada Allah, sehingga mendustakan firman Allah, "Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Kecuali iblis, ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Semua ini benar-benar tersebar di berbagai situs internet dan banyak platform media sosial. Ini semua jelas merupakan kesesatan yang nyata dan keluar dari keyakinan kaum muslimin. Ikhwan fillah dimanapun berada, apa yang kami sebutkan ini hanyalah sebagian kecil dari banyak bahaya yang mengancam yang bersumber dari teknologi, terutama internet. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri kita dan anak-anak kita untuk tidak menggunakan gadget kecuali dalam skala terbatas, dengan waktu yang dibatasi setiap harinya sesuai kebutuhan, kemudian ditinggalkan di waktu selebihnya untuk mengurus dan mengerjakan hal-hal penting lainnya. Teknologi ibarat pedang bermata dua, bisa bermanfaat jika digunakan dengan tepat,
dan dapat pula mendatangkan marbahaya dan mudarat jika penggunaannya tidak dipandu oleh syariat. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian ceramah singkat ini, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.